As-salisu. Adab yang ketiga yang kudu dipunya ama pelajar. As-salisu yang ketiga ayyubadi. La'ala shawab itu bukan ro tapi ya. Ayyubadi bitahsilil ilmi syababahu. Ayyubadi bitahsilil ilmi syababahu. Hendaknya memulai menuntut ilmu syababahu di waktu muda. Hendaknya memulai menuntut ilmu di waktu muda. Wa auqata umrihi dan di sisa umurnya. Wa auqata umrihi dan di sisa umurnya. Wala yaghtar dan janganlah tertipu. Wala yaghtar dan janganlah tertipu bi khad'it taswifi wa ta'mili. Bi khad'it taswifi dengan menunda-nunda belajar. Menunda-nunda belajar wa ta'mili dan banyak angan-angan, banyakan ngayal. Fa inna kulla sa'atin karena setiap detik, setiap waktu boleh. Fa inna kulla sa'atin karena tiap waktu, karena tiap detik boleh. Tamurru min umrihi akan terus melewati umurnya, usianya. Tamurru min umrihi akan terus melewati umurnya. La badla laha. La badla laha. Tidak ada pengganti waktu yang terlewat. La badla laha, tidak ada pengganti waktu yang terlewat. Wala audho anha. Wala audho anha dan waktu tidak bisa ditukar. Dan waktu tidak bisa ditukar. Wa an yaqta'a ma qadra alaihi. Ulang. Wa an yaqta'a ma qadru alaihi. Wa an yaqta'a dan pelajar harus memutus ma berbagai urusan qadru alaihi semampunya.
minal alaiki syagilati, dari urusan-urusan yang menyibukkan, dari urusan-urusan yang menyibukkan, wal awaikil maniati, dan dari perkara-perkara yang mencegah, dan dari perkara-perkara yang mencegah antamamit tolabi, dari sempurnanya belajar, dari sempurnanya belajar. Wabazlal ijtihadi, dibaca bazla diatofin dari waan yakto'a. Wabazlal ijtihadi, dan harus mengerahkan segala kemampuan. Wabazlal ijtihadi, dan harus mengerahkan segala kemampuan. Wa quwwatal jiddi, dan harus sungguh-sungguh, dan harus sungguh-sungguh fit tahsili, dalam menggapai keberhasilan. Simpelnya fit tahsili, dalam menggapai hasil. Fa innaha, karena sesungguhnya hal yang mencegah belajar, qawati'u thoriqit ta'allumi, dapat memutus jalan belajar, dapat memutus proses belajar. Boleh. Titik. Adab yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang pelajar adalah yubadi bitahsilil ilmi syababah, memulai belajar di waktu muda. Wa auqata umrihi, dan di sisa umurnya. Jadi kalau pengen cakep belajar tuh dari kecil sebenarnya. Kalau muda dalam bahasa kita berarti udah puber lah minimal. Cakepnya dari kecil. Rasul aja menganjurkan kita ngedidik anak belajar sholat itu di usia kurang lebih 6 atau 7 tahun. Golden age kalau kata psikologi. Umur-umur lagi masa-masa gampang-gampangnya buat nerima pelajaran. Mulai dah tuh belajar. Belajarnya belajar apaan? Ilmu hal. Ilmu hal itu dalam ta'limu ta'alim ada 3. Tauhid, fikih, akhlak. Ajarin dah tuh. Sifat 20-nya, sifat mustahil yang 20-nya. Sifat jaiz bagi Allah ada 1. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Sifat mustahil bagi Rasul ada 4. Sifat jaiz bagi Rasul ada 1. Ajarin dah tuh. Ajarin juga sholatnya. Gak apa-apa masih bercanda, gak apa-apa. Ajarin aja. Yang penting dia tahu, oh kalau misalnya rukun wudhu dimulai dari niat. Basuh muka, tangan, kepala, kaki, tertib. Oh sholat itu dimulainya pakai takbir. Oh bacaan Fatihahnya begini. Bacaan rukunya begini. Bacaan i'tidalnya begini. Dan seterusnya. Ajarin aja dulu. Adabnya diajarin. Makan pakai tangan kanan. Yang ringan-ringan aja. Ketemu sama orang yang lebih tua cium tangan. Pakai sendal kanan dulu. Ngomongnya yang baik. Tuh. Mulai belajar di waktu muda, di waktu kecil. Jadi secara psikologi aja,
Akal itu otak itu lebih mudah menyerap kalau belajarnya dari waktu muda. Sebangor-bangornya orang kalau udah tua, kalau dia mudanya pernah ngaji, dia bakalan tahu, oh ini sholat, oh ini Jumatan, oh itu yang namanya ustadz, bakalan tahu tuh. Sebangor-bangornya orang, kalau dia kecilnya pernah ngaji, bakalan tahu mana yang benar, mana yang buruk. Diringanin wa auqata umrihi, kalau kagak bisa belajar di waktu muda, ya belajar di sisa umur yang kita punya. Udah mah lagi kecil kagak pernah ngaji, tuanya doyan main gaple, ya udah kelar urusan. Udah tahu kecilnya kagak pernah ngaji, tuanya malah doyan ngayap. Janganlah. Itu kalau kata lagu itu, tua-tua keladi, makin tua makin jadi, ya jangan begitu. Sisa umurnya manfaatin buat belajar. Gitu. Ini bukan perbandingan, emang gak apple to apple, tapi ini bisa jadi iktibar, menjadi pelajaran buat kita. Model-model sahabat Rasul kan masuk Islamnya kagak semuanya waktu muda. Kecuali modelnya Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, tuh beda cerita deh. Tapi kalau modelnya kayak Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, itu kan masuk Islamnya telat. Tapi meskipun udah di usia yang matang, kagak pernah nyerah tuh buat belajar. Di mana ada Rasul, di situ dia ikutin, dia buntutin, dia turutin. Terus didampingi. Sisa umurnya benar-benar dipakai buat ngaji. Khalid bin Walid kan telat banget masuk Islam. Orang dia yang merangin Rasul kok di perang Badar. Tapi setelah itu, bawa jadi panglima. Adnan, enggak, kalau Adnan bukan mu'alaf. Disangka mu'alaf lagi mentang-mentang panglima. Enggak. Mu'alaf. Enggak, itu Khalid bin Walid begitu tuh. Ya. Bener, biar katanya Bangor sekalinya masuk Islam jadi panglima. Kagak setengah-setengah belajarnya. Sisa umurnya dimanfaatin. Nah, setelah zaman sahabat beda cerita dah tuh. Masuk zaman tabi'in, tabi'in, salafus soleh, tuh kalau ngaji udah dari kecil dah tuh. Ya, Imam Syafi'i hafal Quran umur 7 tahun, hafal Muwatta umur 12 tahun, umur 11 tahun. Umur 11 tahun hafal Muwatta, umur 13 14 tahun udah bisa ngeluarin fatwa. Imam Syafi'i. Belum akil balik udah bisa ngeluarin fatwa. Imam Syafi'i. Belum masuk muda tuh, sedang puber-pubernya. Tapi di zaman Imam Syafi'i ada juga yang telat. Model siapa? Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad termasuk telat. Ada lagi Ibrahim ibn Adham. Dia kan pangeran, putra mahkota, gelisah sama kehidupan duniawi, kabur dari istana, belajar dari burung yang bisa dapat makan, burung yang kagak bisa terbang tapi bisa dapat makan, sama Allah kasih rezeki. Dia mikir, oh ternyata orang yang diem di sangkar aja bisa dapat rezeki dari Allah. Dia tobat dari situ, meninggalkan duniawi, belajar, sekalinya belajar langsung jadi sufi, langsung jadi wali Allah. Ibrahim ibn Adham. Termasuk telat zaman Imam Syafi'i itu, zaman salafus soleh. Tapi sekalinya belajar di sisa umurnya mantep. Ada riwayat yang bilang Imam Abu Hanifah apa Imam Ahmad bin Hambal gitu. Jadi fuqaha itu usia 40 tahun. Karena ketika mudanya itu saudagar, pedagang kaya. Belum terlalu fokus sama ngajinya. Ditinggalin semua perniagaannya, fokus belajar fikih, sekalinya belajar fikih jadi mujtahid. Sekalinya belajar fikih jadi mujtahid. Ngeri kayak gitu. Padahal belajarnya di sisa usianya. Gitu. Nah, kita kan masih muda nih. Ya kecuali Bang Amir dah ya. Kita kan masih muda nih. Di bawah 30 semua nih. Di bawah 30. Ya kalau Bang Amir sebenarnya masih muda gitu. Iya, dimudah-mudahin gitu. Cuma nongkrongnya di pos ronda mulu, di pos RT jadi kelihatan tua gitu. Padahal masih muda, baru 35 ya Bang Amir ya, 34. Oh, 37, belum 40. Belum 40, masih aman. Kalau umur 40 Nabi dapat risalah tuh, dapat wahyu, udah khusus buat ibadah, fokus.
Jadi masih santai, masih bisa main gapleh di pos, santai aja. Masih ada tuh sisa umurnya, belajar. Ya, kenapa saya ceritain model Imam Syafi'i, model Ibrahim ibn Adham, Fudail bin Iyad, biar kagak patah semangat, santai aja, masih bisa. Ya orang Abu Hanifah aja sekalinya belajar fikih jadi mustahid kok. Masa kita kagak? Ya enggak. Bisa lah kita. Mustahid setidaknya dalam berijtihad buat ngeyakinin ini benar, itu salah. Itu aja dulu. Mustahid li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Wala yagtar, jangan ketipu. Bikhad'it taswifi, dengan menunda-nunda belajar. Wa ta'mili, dan kebanyakan angan-angan, kebanyakan ngayal. Emang penyakit dah, penyakit masyarakat. Ngaji ntar dulu ah, gue malu tuh, kan nunda-nunda. Ayo ngaji, ah gue nggak enak, ah nggak kenal sama orang-orang di situ gitu. Watak milih, kebanyakan angan-angan. Sekalinya ngaji, ngayalnya udah pengen begini, pengen begitu, bisa gini, bisa gitu. Tapi emang fenomena kita sih, ya kita ngaji nih, diajak ngaji, lu ngaji dari sono, hebat tuh, bisa jalan di atas air, biasanya bisa gitu ya. Yamshi filma, yatiru fil hawa, bisa terbang. Tapi itu fenomena kita gitu, nggak bisa dipungkiri. Banyak orang yang pengen belajar instan. Mohon maaf, torikohnya nggak salah, tapi oknumnya yang salah. Kita diajak zikir, diajak wirid, dianggapnya kita bisa kebal sama peluru gitu. Torikohnya nggak salah. Tapi oknumnya aja yang salah gitu. Yang namanya torikoh nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Toh ngaji juga torikoh gitu. Cuman angan-angannya ini nih gitu. Makanya kalau ngajak ngaji, jangan terlalu wah-wah banget gitu. Lu ngaji dah sama Bang Haji Akbar, ntar lu bisa ngilang. Jangan gitu ngajakin ngajinya. Lu ngaji dah sama Bang Haji Akbar, ngajinya ngaji fikih, ngaji adab, gitu aja udah. Jangan diajakin, lu ngaji fikih, ayo. Ntar lu misalnya sholat di sini, bisa tembus ke Mekah. Jangan begitu. Jangan, tingkatannya beda. Santai aja gitu. Jangan terlalu diiming-imingi dengan hal yang wah lah gitu. Ya, khawarikul adat ada, tapi untuk kita belum gitu. Khawarikul adat ada, yang di luar adat manusia tuh ada, tapi bukan kita tingkatannya, ya. Jadi buat orang-orang awam kalau misalnya mau ngajak ngaji, jangan diiming-imingi dengan hal yang kayak gitu. Jangan. Takjub boleh, tapi pengen kayak gitu jangan gitu. Ntar dulu. Fa inna kulla sa'atin tamurru min umrihi, karena tiap detik itu akan terus melewati sisa usianya. Siapa yang bisa ngulang waktu? Kagak ada. Makanya dikatakan la badlalaha, kagak ada yang bisa ngegantiin waktu. Wala audolaha, dan tidak, waktu itu nggak bisa ditukar dengan apapun. Nggak bisa. Penyesalan itu datangnya belakangan. Yang duluan itu antrian. Jadi nggak bisa. Nggak bisa waktu itu diundur lagi, nggak bisa. Diberhentiin sedetik aja kagak bisa. Apalagi masalah maut. Kalau masalah ajal, masalah kematian, Allah udah bilang, idza jaa ajalum la yastaqdimuna wa la yastakhiruna. Terbalik, la yastakhiruna wa la yastaqdimuna saatan. Gak bisa. Diundur sebentar kagak bisa, dimajuin kagak bisa. Jadi waktu emang udah gak bisa ditawar. Dia akan terus jalan. Gak bisa diberhentiin. Ini kasat mata ya. Cuman kalau misalnya kita ngaji kitab-kitab tasawuf, ada kalau ngaji tasawuf. Bahasa kita mah bisa ngelipat bumi. Jadi dulu tuh ada kejadian. Dulu, jangan sekarang nih. Dulu itu ada satu orang wali pulang pulang dakwah lah, pulang ngajar. Pengen pulang ke rumahnya ya, ngelewatin satu hutan. Kalau dia masuk ke hutan itu di waktu maghrib, jalan gak kelihatan, sedangkan dia gak punya penerang. Akhirnya dia bilang ke Allah, ya Allah, saya pengen pulang. Jangan tenggelamkan dulu matahari. Jadi Allah disuruh buat nahan matahari dulu. Bahasa kasarnya disuruh. Itu matahari berhenti. Dia lewatin hutan, matahari baru tenggelam, baru masuk waktu maghrib. Ada yang kayak gitu. Tapi itu bidangnya tasawuf. Beda lagi ceritanya.
Yang kayak gitu tuh Hilyatul Aulia, wa Tabaqatul Asfiya, tuh cerita-cerita kayak gitu banyak tuh, Syiarul Alamin Nubala, banyak yang kayak gitu. Jadi waktu pada dasarnya nggak bisa diberhentiin, nggak bisa minta diulang, nggak bisa minta dicepetin, nggak bisa. Saya terakhir ngelihat di CNN itu ada jasad orang-orang hebat zaman dulu diawetin, Amerika apa Rusia gitu kerjaannya, dengan harapan bisa menghidupkan kembali orang yang udah mati. Jadi yang kayak begitu pun udah nggak bisa. Kalaupun bisa hidup itu pasti bukan dengan ruh. Ya karena kita hidup pakai ruh. Itu pasti pakai chip atau pakai baterai atau pakai apapun. Tapi tubuhnya diawetin. Orang-orang hebat dulu. Amerika apa Rusia gitu. Saya lupa dah. Di CNN, di Trans TV kan tiap sore ada tuh CNN. Saya nonton tuh. Oh ada yang kayak gitu. Tetap kagak bakal bisa. Gak bakal bisa. Jangankan manusia. Suruh bikin lalat aja buat terbang. Kalau kata Allah nggak terbang kagak. Ya, itu karena udah terikat waktu, tempat, jasad, itu udah terikat. Ruang dan waktu itu udah terikat, udah nggak bisa terpisah. Ya. Wa ayyak to'ama qadra alaihi minal alaiki syaghilah. Yang namanya pelajar kudu bisa memutus urusan-urusan yang menyibukkan semampunya. Kalau waktunya ngaji, emang ada urusan, bagaimana caranya bisa diimbangin. Ada kerjaan, iya, ya, kita nggak bisa menafikan urusan kita, orang saya juga kerja gitu. Tapi bagaimana caranya waktunya ngaji, kita bisa hadir. Jangan sampai pekerjaan itu yang menghalangi ngaji. Dan jangan diputer bahasanya, jangan sampai ngaji menghalangi pekerjaan, jangan begitu. Ya. Kerjaan ngalangin ngaji aja udah parah, ini ngaji menghalangi pekerjaan. Jangan digituin bahasanya. Nah, semampunya. Enggak wajib sih bahasa Mbah Hashim maqadro alaihi, semampunya. Bagaimana caranya hal-hal yang menyibukkan itu tidak menghalangi waktu ngaji. Maksudnya begitu. Semampunya, semampunya. Kalau emang nggak bisa dihindari ya udah izin, tapi jangan keterusan gitu. Jangan keterusan. Kadang kan kita kalau udah bolos sekali keenakan. Biasanya gitu, manusiawi. Wal awaikil maniati, hindari juga perkara-perkara yang mencegah antamami tolabi, dari sempurnanya menuntut ilmu. Ya perkara-perkara yang mencegah apa aja deh terserah dah tuh. Ya karena setiap orang punya urusan masing-masing. Apakah karena urusan rumah tangganya, pekerjaannya, janjinya, tugasnya, atau apaan aja lah. Terserah. Kalau emang darurat banget silahkan, nggak apa-apa. Yang penting jangan keterusan. Ya, kudu bisa. Wabazlal ijtihad, dan kita kudu mengerahkan kemampuan kita dalam menuntut ilmu. Kudu. Nggak boleh enggak. Kalau bahasa Imam Syafi'i itu yang fenomenal kan telak banget ya. Man lam yazuk zullat ta'allumi sa'atan tajarro zula juhli tula hayati zulal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang kagak mau ngerasain pahitnya kebodohan, pahitnya belajar meskipun sedetik, maka bersiap-siaplah dia akan merasakan pahitnya kebodohan seumur hidupnya. Jadi kudu benar-benar sungguh-sungguh belajar. Yang ngomong kayak gitu Imam Syafi'i, ya pantes. Ya orang beliaunya belajar sungguh-sungguh. Kalau saya mau ngomong kayak begitu, tar dulu. Gitu. Tapi ini cuma buat ngingetin. Kita kan sama-sama pelajar, jadi saling ngingetin aja. Kalau kita kagak mau capek buat ngaji, ya berarti kita kudu siap-siap bodoh seumur hidup. Gitu aja pokoknya. Imam Syafi'i, kalau kita ngelihat biografi beliau kan, mohon maaf ya, belajarnya itu hidupnya di bawah garis kemiskinan. Riwayat masyhurnya gitu ya, riwayat masyhurnya gitu. Imam Syafi'i itu hidupnya di bawah garis kemiskinan karena buat belajar ke Mekah aja digendong sama emaknya gitu. Digendong-gendong tuh sama emaknya. Dan kalau nggak salah beliau emang yatim dari kecil. Nah,
nggak punya apa-apaan, tidak diwariskan harta. Bahkan ketika belajar muwatta aja, ini khobar beda-beda. Ada yang bilang Imam Syafi'i minjem kitab punya gurunya. Kan Imam Syafi'i nggak mampu beli nih. Jadi dipinjemin kitab, diapalin sama beliau sambil nunggu Imam Malik. Nah udah apal kitabnya dibalikin lagi. Jadi emang pinter. Dipinjemin sebentar diapalin, dibalikin udah apal gitu. Jadi emang begitu tuh. Sungguh-sungguhnya emang benar-benar. Makanya ketika Imam Syafi'i dalam tanda kutip udah sukses, ya beliau ngomong kayak gitu pantas. Barang siapa yang kagak mau ngerasain pahitnya belajar sedetik, maka dia kudu siap-siap merasakan pahitnya kebodohan seumur hidup. Tuh kayak begitu. Ya kita kan kayak gini sungguh-sungguh. Capek pulang kerja, capek nahan lapar, capek nahan nafsu buat diajak nongkrong, diajak ngopi. Ini sungguh-sungguh loh. Ya kagak enteng buat ngelangkah ke sini. Wa quwwatal jidi. Ya, kudu bener-bener ketika belajarnya kudu bener-bener kudu mau paham, kudu mau sabar, kudu mau capek, kudu mau puyeng. Belajar tuh. Emang kudu kita punya fitahsili dalam mencapai keberhasilan. Fa innaha, karena hal-hal yang menyibukkan, hal-hal yang mencegah dari sempurnanya belajar, qawati utori kita alumi, adalah pemutus proses belajar. Kalau kita kalah sama nafsu, berarti kita udah putus tuh jalan belajarnya, proses belajarnya. Ya. Nanggung yang keempat. Ar-rabi'u yang keempat. An yaqna'a minal quti wal libasi bima tayassara. Ayaqna'a minal quti wal libasi bima tayassara. Yang namanya pelajar kudu qanaah. Qanaah nerima apa adanya. Minal quti dari segi makanan, wal libasi dan pakaian, bima tayassara dari apa yang dia dapat, dari apa yang dia punya. Tayassar artinya sih mudah, gampang, bima tayassara dari apa yang dia punya. Fabi sobri ala adnal aishi, fabi sobri maka sabar ala adnal aishi atas kehidupan di bawah garis kemiskinan, yanalu sa'atal ilmi, bisa dirasakan ketika belajar. Wa jama'a syamlal qalbi, wa jama'a dan pelajar harus bisa mengumpulkan syamlal qalbi, galaunya hati, apa ya, murad marid, kegalauan hati, min mutafarriqatil amali, dari banyaknya angan-angan, dari banyaknya kemauan, dari banyaknya khayalan. Wa yatafajjaru fihi, dan akan terpancar di hatinya, yatafajjaru fihi fajar, terpancar di hatinya, ya nabiul hikami, pancaran-pancaran hikmah, pancaran-pancaran hikmah, titik. Nah, keempat kudu qanaah, nerima apa adanya dari segi makanan, pakaian yang kita punya. Riwayat ya, Allahu alam, pokoknya yang kita dapat di Sirajut Thalibin tuh, Hujatul Islam Al-Ghazali itu pernah jadi rektor di Universitas Nizamiyah, salah satu kampus terbesar di Baghdad pada zaman dinasti Abbasiyah. Ya, Nizamiyah namanya, rektor. Tapi pakaiannya, gamisnya itu banyak tambelan. Apa?
Tahu tambelan ya? Iya jahitan, kalau sobek ditambel gitu. Itu sekelas Hujatul Islam Ghazali. Padahal masa itu adalah masa keemasan Islam. Dan para alim ulama digaji. Artinya diperhatiin sama pemerintah ketika itu. Diperhatiin sama pemerintah ketika itu. Dapat apa ya? Gaji gitu, dapat uang lah beberapa dinar, berapa dirham gitu. Tapi sama Hujatul Islam ya ini kembali lagi sama pribadi beliau ya. Terima atau enggaknya Allah alam, pokoknya uangnya itu enggak digunakan untuk membeli pakaian yang menempel pada tubuhnya. Beliau lebih milih untuk nambel gitu. Sekelas Syarafuddin An-Nawawi aja ketika belajar ke kota Maghrib, dulu kota tuh, Maroko itu dulu kota karena masih bagian dari pemerintahan Islam, khilafah. Di Maroko aja itu masih kalau bahasa kita tinggalnya di mes. Lihat dalam kitab Tibyan At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Itu belajarnya masih begitu. Padahal Imam An-Nawawi, Syarafuddin An-Nawawi ketika itu udah mengarang kitab. Dan tiap ulama yang mengarang kitab itu dapat penghargaan. Dapat penghargaan. Ya Hujatul Islam Al-Ghazali ngarang kitab Tahafutul Falasifah aja dari Baghdad itu bisa nyampe ke tangannya Ibnu Rushd yang ada di Spanyol, Granada, di Cordoba ketika itu. Karena difasilitasi yang mau dicetak gitu. Difasilitasi. Tapi untuk kehidupan sehari-harinya qanaah ulama-ulama itu. Makan apa adanya, berpakaian apa adanya. Meskipun kalau kita lihat dalam catatan-catatan lain, banyak juga ulama-ulama yang menggunakan pakaian mewah. Banyak. Ibn Sirin, Ibn Uyainah. Di dalam keqanaahannya itu luar biasa. Abu Yazid Al-Bastami, Abu Yazid Bustami itu pernah diprotes sama muridnya. Jadi muridnya sowan ke rumahnya. Ya Aba Yazid, wahai Abu Yazid, katanya sufi, kok rumahnya megah? Beneran nih pernah diprotes sama muridnya. Kata Abu Yazid, rumahnya megah. Tapi semegah rumah ini sedikit pun tidak pernah terbesit dalam hati saya. Artinya kehidupan duniawi itu kagak pernah nempel di hatinya. Abu Yazid itu menganggap kalau saya punya fasilitas mewah, itu hak saya yang Allah berikan kepada saya. Tetapi semua fasilitas kemewahan itu sedikit pun tidak menghalangi saya untuk beribadah kepada Allah. Justru fasilitas yang saya punya memudahkan saya untuk beribadah kepada Allah. Jadi dari dulu ulama emang beda pandangan. Dari dulu. Itu Abu Yazid Al-Bastami. Tapi kalau misalnya ngelihat sufi yang lain, kagak mau sama yang namanya kehidupan duniawi. Fudail bin Iyad, Ibrahim bin Adham itu sekalinya tobat kagak mau kenal sama dunia. Bagi dia hina tuh. Jadi dari dulu emang beda pandangannya. Nah, qanaah itu bukan berarti kudu makan cuman ama garam, ngaji ama sarung yang udah puluhan tahun warisan dari baba. Kagak begitu. Qanaah itu nerima apa adanya. Gue punya baju kayak gini ya gue pakai. Baju gue 300.000, baju lu 75.000. Qanaah menurut gue segini. Qanaah menurut lu segitu karena emang mohon maaf, strata ekonomi gue segini, strata ekonomi lu segitu. Jangan disamain, maksudnya gitu. Presiden dapat fasilitas Camry, dapat ajudan, dapat pengawalan. Ya emang itu fasilitas presiden. Saya sebagai warga emang begini adanya. Kagak punya pengawal, motornya cuman metik abal-abal, mobil kagak punya. Ya emang begini. Udah masing-masing. Itu qanaah maksudnya. Bukan berarti gue punya harta terus gue tinggalin. Punya makanan enak gue kagak mau makan. Bukan begitu. Qanaah itu nerima apa adanya. Yang kita punya ya udah syukuri. Kalau kita belum mampu beli baju yang 2 juta ya jangan dipaksain. Kalau ngelihat temen pakai baju yang 25.000 ya jangan diledekin. Jangan juga sok-sokan pengen ikut-ikutan. Enak yang ngelihat dia. Baju compang-camping tapi ibadahnya
aman, nyaman. Bukan begitu. Punya gamis harga 1.500.000 ya pakai buat sholat. Itu qanaah. Ya karena emang serata ekonomi kita di situ. Itu qanaah maksudnya. Ya. Jadi dari zaman dulu ulama emang udah beda-beda. Sudut pandangnya beda. Kalau kita maknai qanaah apa adanya. Ini yang kita punya ya kita pakai. Kalau kagak punya belum mampu beli ya jangan dipaksa. Gitu aja. Kalau ada yang lebih murah dari kita ya jangan diledekin. Itu aja udah. Fabi sobri ala adnal aisyi yanalu sa'atal ilmi. Sabar dalam menghadapi kehidupan strata ekonomi lemah itu bisa dirasakan ketika menuntut ilmu. Ini yang ngomong sih Mbah Hasyim Asy'ari ya. Beliau kan syafi'iyah banget maksudnya gitu. Jadi wajar kalau misalnya Mbah Hasyim ngomongnya kayak gini. Bagi saya agak dimaklumi. Karena ya bagaimanapun juga Mbah Hasyim Asy'ari terinspirasi dari Imam Asy-Syafi'i gitu. Imam Syafi'i belajarnya sukses ketika serata ekonominya lemah gitu. Beda ketika beliau udah di Baghdad, udah jadi mujtahid, apalagi udah di Mesir, udah punya qaul jadid, semua fasilitasnya udah punya gitu. Jadi yang di garis bawah yang Imam Hasyim Asy'ari itu ketika proses belajarnya, bukan ketika hasilnya. Makanya Abdullah bin Abbas pernah bilang gini, aku ini hina ketika menuntut ilmu. Zalaltu fit ta'allumi fa'azaztu fi matlubi. Aku hina ketika belajar, tapi aku mulia ketika sudah selesai belajar. Jadi kalau jadi pelajar, jadi santri, hina wajar. Belum gatal-gatal di selangkangan. Iya beneran, sempak sempak itu nih, kalau kotor di dalamnya, sempak yang lain belum kering, itu dibalik, terus dipakai, ya emang begitu. Hina lagi belajar. Makan, ya Allah, makan. Tahu jukut nggak? Jukut bahasa Sunda sih, bahasa jukut itu tanaman yang numbuh di pinggir sawah. Jadi di pinggir sawah tuh ada tanaman tuh yang tuh tanaman liar, rumput-rumput liar. Itu buat jadi lalap tuh begitu makannya. Dulu emang hina. Fa'azaztu fil matlubi. Tapi bakalan mulia kalau udah selesai belajarnya. Karena bakalan dicari-cari itu. Oh, nih dulu yang mondoknya di sini nih. Dulu ngajinya di sini nih. Dimuliain. Jadi emang hina kalau lagi belajar. Emang hina. Tapi bakalan mulia kalau misalnya kita udah selesai belajarnya. Oh, mulia. Lihat aja guru-guru yang lain. Iya enggak? Dikawal, disambut, ditunggu. Kan luar biasa. Guru-guru yang lain. Jubah keren-keren, pengawalan ketat. Masya Allah enggak tuh? Luar biasa. Santri juga, jamaah kudu bisa mengumpulkan syamlal kolbi. Murad maridnya hati. Kudu bisa tuh. Jadi bukan sekedar qanaah secara pakaian dan makanan. Tapi hatinya juga. Kudu bisa nerima apa adanya. Min mutafarriqatil amali, dari banyaknya angan-angan. Ya Allah, yang di luar enak banget ya, lagi pada nongkrong, pada ngopi. Gue mah di sini ngaji, ngedengerin Bang Haji ngoceh aja ngoceh. Tuh. Kudu begitu emang hati itu. Ya Allah, gue baru ingat lagi sekarang ada janji tuh. Galau hati. Syamlul kolbi, murad marid, galau banget dah hati. Udah nggak bisa tuh. Min mutafarriqatil amal, karena kebanyakan angan-angan, kebanyakan ngayal. Coba aja gue jalan, kagak besile di sini tuh. Iya bener. Apalagi kalau kita mondok dulu, ya Allah. Yang lain udah pada punya BB, gue pakai Nokia dulu. Kacau banget, kacau. Yang lain udah pada pakai iPhone, gue masih Samsung, yang Samsung Pocket, tahu nggak? Yang kecil tuh, Samsung Pocket dulu ada, tahu Sari ya? Samsung Pocket. Yang lain udah pada Android yang J Prime, J2. Kita masih pakai Samsung, jempol gede, HP kecil, ya Allah ngeri banget dulu. Kita ngerti BBM 2015, ngerti BBM 2015. 2017 BBM udah dihapus. Ngenes gak tuh? Baru ngerti BBM, BBM-nya dihapus dari sononya. Baru kenal dah tuh yang namanya WA. Ya Allah, dulu tuh lagi ngaji punya banget dulu.
Tuh, kudu bisa tuh nahan kegalauan yang kayak gitu, lawan duniawi itu. Jangan terlalu banyak angan-angan. Wah, keinginan sih pasti manusiawi, anak muda. Kalian udah pada jalan pakai motor, punya mobil, wajar, anak muda. Tapi bagaimana caranya kita bisa nahan? Tentu dia. Wa yatafajjar fihi yanabiul hikam. Kalau kita bisa nahan itu, akan terpancarlah sinar-sinar hikmah di dalam hati. Kalau kita bisa ngelawan angan-angan yang tadi itu, akan terpancar dalam hati sinar-sinar hikmah. Contohnya apa? Guru ngejelasin A, kita bisa paham B sama C. Itu pancaran hikmah tuh. Guru ngomong satu kata, kita paham satu kalimat. Guru ngenerangin satu kalimat, kita bisa paham satu paragraf. Guru nerangin satu paragraf, kita bisa paham satu baris buku. Terpancar tuh hikmah. Ya kenapa bisa begitu? Lawannya hati. Iya dong, min mutafarikotil amal. Bisa ngelawan tuh semua angan-angan. Hati terbuka. Drek aja. Guru ridho, makin jadi udah. Yang lain pada kabur ngaji, pada bolos ngaji, pada mana tahu. Kita tetap sile aja depan guru. Khidmah aja. Makin ridho guru. Hikmah makin terpancar dalam hati. Langsung datu. Trek, trek, trek. Paham, paham, paham. Gitu. Tapi emang berat. Kudu kona'ah. Kona'ah secara zohiriyah. Kona'ah secara batiniyah. Secara fisiknya kudu kona'ah. Hatinya juga kudu kona'ah. Bukan pakaiannya doang yang sok-sokan kona'ah, tapi hatinya menyimpan kesombongan. Bye-bye. Bye-bye. Sok-sokan kona'ah baju apa adanya, tapi dalam hatinya sombong. Ya, ngaji beginian mah gue udah pernah. Ya, yang dijelasinnya sama kayak guru gue di sono. Tuh. Sok-sokan kona'ah, ya ngajinya kitab ginian. Ini mah waktu gue SD udah pernah gue pelajarin tuh. Ya kan begitu. Banyak tuh santri tuh bye-bye tuh. Kita ngaji Sapinah, bagi kita itu susah. Tapi bagi santri bisa diremehin loh. Ya, Sapinah mah kelas gue ibtida. Sanawiyah gue udah ngaji Fathul Qorib. Aliyah gue ngaji Fathul Mu'in. Kelas atas Mahat Ali gue udah ngaji Fathul Wahab. Ngaji Sapinah, udah pada tua. Tuh, bebae tuh. Kona'ah di luarnya. Tapi hatinya takabur. Nol. Baik dah. Jadi ini Pak hati. Makanya cuman hati yang bisa memancarkan hikmah. Qanaah luar, qanaah dalam, zohir, batin. Itu dia. Jelas sampai sini ya? Allahu a'lamu bishawab wa ilaihi marju. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyati wa qarabatil kiram. Khususan ila muallifi hadal kitab al-alim al-alamah Syekh Muhammad Hashim Asy'ari al-Jombangi syai'ulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal khalqu wa lakal man. Kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana warhamna hayatana wa liwalidina
ولمشايخينا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا وللحاضرين ولكافة المسلمين أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل في قلبنا نورا وفي سمعنا نورا وفي بصرنا نورا وفي إمامنا نورا وفي خلفنا نورا وفي تحتنا نورا وفي فوقنا نورا وفي يميننا نورا وفي يسارنا نورا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا ورزقا طيبا ورزقا كثيرا ورزقا مباركا. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله